Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudaraku, sahabatku di mana saja Anda berada yang insyaallah selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Berjumpa kembali di Amantu Billah Channel yang setiap hari insyaallah akan mempelajari membaca Al-Quran secara benar, baik tartilnya maupun tajwidnya, insya Allah. Dan pada kesempatan yang mulia ini, kita sudah memasuki surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-14. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Shadaqallahul azim. Ya, baik ya. Kita rinci. Yang pertama ada kalimat wa idza ya, wa idza, zalnya dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena di situ ada zal fathahnya menghadapi alif ya. Bacaannya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian laqul ya, di situ ada lam bertasdid ya. Setiap ada huruf hijaiyah yang bertasdid hendaknya ditahan dan ditekan 2 harokat. Qul ya, jadi lam yang bertasdidnya benar-benar masuk ya. Ladzi, kemudian zalnya panjang ya, dipanjangkan. Kenapa dipanjangkan? Zal kasrahnya menghadapi ya sukun. Ini bacaannya masih mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian amanu, alifnya panjang ya. Karena apa? Karena di situ ada fathahnya berdiri atau ada alif ya, ada alif. Ini namanya mad badal ya, mad badal. Manu ya, nu juga panjang, nunnya panjang, dipanjangkan. Kenapa dipanjangkan? Karena nun domahnya di situ ketemu waw sukun ya. Bacaannya mad tabi'i atau mad asli ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut ya, di situ kopnya panjang juga ya, sama ya. Karena apa? Karena qaf fathahnya ketemu alif atau menghadapi alif. Ini masih mad asli, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut lu ya. Ini lamnya dibaca panjang ya. Panjang kenapa? Karena di situ ada waw sukun atau mad tabi'i ya, mad tabi'i. Karena lam domahnya ketemu waw sukun, itu mad tabi'i. Menghadapi huruf alif ya, menghadapi huruf alif yang berharokat ya, ini dibaca mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad tabi'inya menghadapi alif ya, terpisah, tidak tersambung ya, sehingga dibaca mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Awas bedakan ya antara mad tabi'i sama mad jaiz atau mad wajib. Kemudian yang lanjut amanna ya. Alifnya dibaca panjang, mad badal ya, mad badal. Karena apa? Karena di situ ada alifnya berharokat, fathahnya berdiri ya. Untuk memudahkan itu saja. Atau adanya alif ya. Kemudian man ya, setiap ada nun bertasydid ya, ini wajib ditekan dan ditahan 2 harokat ya, dibaca gunnah, dengung.
amanna. Nah, kemudian nunnya panjang. Kenapa dipanjangkan nun? Karena nun fathahnya menghadapi alif ya, di situ ada alif. Panjangnya berapa? 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Ini masih mad tabi'i ya, masih mad asli. Kemudian di depan mad tabi'i atau mad asli atau di depan nun, di situ ada waqaf jim ya. Nah, waqaf jim ini boleh berhenti, boleh lanjut. Disarankan untuk berhenti ya. Kemudian wa idza ya sama ya. Zal panjang juga dibaca panjang karena zal fathahnya ketemu alif ya, menghadapi alif. Ini masih mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya berapa? Ya, 1 alif, 2 harokat atau 2 ketukan atau 2 ketukan. Kemudian lanjut khalau ya. Halus ya. Halus ini bacaannya lin. Kenapa dibaca lin? Karena di situ sebelum wawu sukun ya berharokat fathah ya. Nggak boleh dihentak. Khalau ya. Harus halus ya. Karena lembut di situ. Lin itu miring tapi lembut. Bacanya halus, lembut ya. Khalau ya. Nggak boleh dihentak. Khalau ya, harus lembut. Khalau ila ya, lamnya panjang ya. Kenapa dipanjangkan? Karena di situ ada harokat fathahnya berdiri ya, lamnya ya. Ini masih mad asli, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut syayathinihim ya. Ya, sya ya, shin ya, pakai shin, hati-hati ya. Shin, ya. Karena shin itu sifatnya al-hams, mengalir udaranya ya. Yang nggak boleh pakai tha, nggak boleh pakai sa ya. Pakai shin besar. Syaya, ya-nya panjang ya. Kenapa dipanjangkan ya-nya? Di situ ada harokatnya, fathahnya berdiri ya, atau adanya alif. Panjangnya 2 harokat, 1 alif, 2 ketukan ya. Bacaannya mad asli atau mad tabi'i. Kemudian si ya sama ya. Ini panjang juga karena tha kasrohnya menghadapi ya sukun ya. Bacaannya mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian him ya, di situ kita flashback ya kepada hukum mim sukun ya. Ketika ada mim sukun menghadapi huruf hijaiyah selain mim dan ba, ini wajib dibaca idhar syafawi ya. Jadi mimnya jelas. Him. Tidak ada terhalang apa-apa. Him jelas mimnya. Kemudian di depan mim ada waqaf lam ya, waqaf lam. Di sini waqaf lam ini tidak boleh berhenti, harus lanjut ya, harus lanjut. Syayathinihim. Tahan dulu mimnya 2 harokat ya, dibaca jelas ya. Idhar syafawi tetapi ditahan 2 harokat. Kemudian lanjut, qalu ya, kopnya panjang ya. Kenapa kopnya dipanjangkan? Di situ kop fathahnya ketemu alif ya. Bacanya apa? Mad tabi'i, mad asli. Panjangnya berapa? 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut lu ya. Ini lamnya dibaca panjang ya, dibaca panjang. Berapa panjangnya? 2,5 alif atau 5 harokat. Kenapa bisa dipanjang 5 harokat? Dipanjangkan 5 harokat. Nah, di sini kita lihat ya. Di situ ada mad tabi'i ya. Lam menghadapi wawu, mad tabi'i ya. Kemudian mad tabi'inya menghadapi huruf alif yang berharokat ya. Yaitu i. Tidak tersambung, terpisah ya. Ingat, ketika mad tabi'i menghadapi huruf alif atau hamzah tidak tersambung, ini bacanya mad jaiz munfasil. Berapa panjangnya? 5 harokat atau 2,5 alif. Beda sama mad tabi'i ya, hati-hati ya. Kemudian lanjut in ya, ketika ada nun bertasydid ya, wajib dibaca gunnah. In, ditekan dan ditahan 2 harokat. In ya. Kemudian lanjut na-nya panjang ya. Na-nya panjang, nunnya panjang. Kenapa dipanjangkan di situ? Karena nun fathahnya menghadapi alif. Ini mad tabi'i, mad asli. Ya, panjangnya berapa? 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya.
Kemudian lanjut ma'akum, ma'akum. Hati-hati ya, makharijul huruf ain ya, jangan sampai ain menjadi alif. Jangan ma'akum, harus ma'akum ain ya. Ain karena ain itu sifatnya tawasud ya, tawasud bainiyah antara syiddah dan rahwah ya. Tidak mengalir sempurna dan tidak tertahan. Itu ain ya. Ma'akum ya. Kemudian mim sukun ya. Ketemu lagi mim sukun di situ. Mim sukun yang menghadapi huruf alif ya. Jadi bacanya idhar syafawi ya. Dibaca jelas mimnya. Kum. Kemudian di depan mum ada waqaf lam ya, sama ya, tidak boleh berhenti. Lanjut ya. Di situ ada nun lagi bertasin ya, wajib dibaca gunnah, ditekan dan ditahan 2 harokat. Kemudian lanjut nama ma-nya di situ baca panjang. Kenapa? Karena mim fathahnya menghadapi alif, masih mad asli, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Nahnu ya, nahnu. Wah, hati-hati ya. Makharijul hurufnya harus jelas, nggak boleh nahnu. Apalagi nakhnu ya, hati-hati ya. Nahnu, hanya hak kecil. Nahnu mustah, nggak boleh mustah atau mustah ya. Ini yang sangat fatal ya. Ingat ya. Kalau kita salah baca di dalam membaca huruf hijaiyah atau makharijul hurufnya, dikhawatirkan akan merubah makna, Hati-hati ya, makharijul huruf ataupun tajwidnya harus jelas. Mustaha pakai ha, zi pakai zai, nggak boleh ji ya, nggak boleh mustahji, tetapi mustahzi ya. Ziun ya, ya. Mad arid lis sukun. Kenapa? Karena di situ ada mad tabi'i ya, diakhiri dengan huruf hijaiyah yang berharokat ya, yaitu nun, disukunkan karena diakhiri dengan ayat ke-14 ya. Diakhiri dengan ayat, atau nanti barangkali ada waqaf yang memberhentikannya. Ini jadi mad arid lis sukun. Panjangnya berapa? 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Beda ya antara mad tabi'i. Kalau mad tabi'i itu ketika diwasolkan mustahzi'unallah, itu bisa mad tabi'i ya, diwasolkan. Tetapi ketika diwaqafkan karena adanya ditutup diakhiri dengan ayat atau waqaf yang memberhentikan ayat tersebut, maka kalimatnya menjadi bacaan mad arid lis sukun. Panjangnya 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Dipilih salah satu yang cocok dengan kita. Itu saja saudaraku ya, pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua dan Allah memberikan kesehatan walafiat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.